langsung terbungkam. Media Vietnam kecewa berat saat timnas Indonesia U19 menang banyak gol dan melaju mulus ke semifinal. Apa yang mereka katakan setelahnya? Mengungkap skandal, timnas Thailand dan Malaysia U19 apakah sengaja mengalah untuk hindari timnas Indonesia di semifinal Piala AFF? Apakah ini konspirasi besar di balik layar? Ujian sesungguhnya, strategi rahasia dan reaksi mengejutkan Indra Syafri terhadap potensi lawan Thailand atau Malaysia U19. Apa yang membuatnya begitu yakin? Kejutan transfer, Tom Hai segera bergabung dengan klub Turki. Apakah ini tanda akan menyusul Ronaldo Quata? Simak fakta dan spekulasi terbaru di sini. Eksklusif, Sandy Walsh sukses menyelesaikan pramusim bersama KV Mechelen. Apa rahasia kesiapannya untuk menggebrak musim baru di Belgia? Temukan apa yang membuatnya begitu percaya diri. Momen kritis di September, Martin Paes diambang perubahan besar bagaimana penampilannya untuk timnas Indonesia bisa mengubah nasibnya di MLS. Temukan rahasia di balik sorotan intens ini. Strategi mengejutkan, Cina memilih Stadion Qingdao. Apakah ini taktik cerdik untuk membuat timnas Indonesia lelah sebelum pertandingan? Temukan fakta di balik pilihan kontroversial ini. Gacor di AFF, Shin Tae-yong mengejutkan semua dengan memanggil Jens Raven ke timnas Indonesia untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apa rahasia di balik keputusan berani ini? Kejutan dari Erick Thohir, permintaan khusus yang tak terduga untuk timnas Indonesia U19 setelah lolos ke semifinal Piala AFF. Apa yang membuat instruksi ini begitu spektakuler? Terungkap jelas, pelatih Timor Leste bocorkan rahasia. Kenapa tim mereka gagal total menandingi timnas Indonesia U19? Alasan mengejutkan yang tidak pernah terungkap sebelumnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Langsung terbungkam, media Vietnam kecewa berat saat timnas Indonesia U19 menang banyak gol dan melaju mulus ke semifinal. Apa yang mereka katakan setelahnya? Media Vietnam tak lagi meremehkan timnas Indonesia U19 setelah mereka berhasil lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Pada hari Selasa kemarin, pasukan Indra Syafri mengalahkan Timor Leste dengan skor 6-2 di Stadion Gelora Bung Tomo. Gol-gol untuk timnas Indonesia U19 dicetak oleh Jens Raven, Kadek Arel, Arkan Kaka, dan Kaviato Rizky. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia U19 memastikan diri sebagai juara grup A dan melaju ke semifinal. Mereka masih menunggu lawan yang akan dihadapi, yaitu antara Thailand atau Malaysia. Sementara itu, Vietnam gagal melaju ke semifinal setelah kalah bersaing dengan Australia di grup B. Setelah kemenangan 6-2 atas Timor Leste, media Vietnam menuliskan pujian bagi timnas Indonesia U19. Media Vietnam, The Tao menulis, ciptakan hujan gol, Indonesia resmi lolos ke semifinal Piala AFF U19. Dalam ulasan pertandingan, The Tao menekankan dominasi timnas Indonesia U19 atas Timor Leste dan menyebutkan bahwa Indonesia sempat unggul 6-1. Pujian ini sangat berbeda dari kritikan sebelumnya yang dilontarkan oleh media Vietnam setelah timnas Indonesia U19 kesulitan melawan Kamboja sebelum akhirnya menang 2-0. Kritikan dari media Vietnam sempat mengganggu Indra Syafri. Namun pelatih timnas Indonesia U19 tersebut menanggapi dengan tenang dan meminta mereka untuk introspeksi. Apa yang ditertawakan? Argentina juga kesulitan membobol gawang Indonesia di GBK, kok tidak ditertawakan? Ujar Indra Syafri. Ya, dan buktinya Myanmar bisa menahan mereka. Harusnya introspeksi dulu sebelum menertawakan yang lain, pungkas Coach Indra. Mengungkap skandal,
Timnas Thailand dan Malaysia U19 apakah sengaja mengalah untuk hindari Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF? Apakah ini konspirasi besar di balik layar? Thailand dan Malaysia U19 akan bertemu di match day terakhir grup C Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Kamis sore besok. Sebelum pertandingan ini, kedua tim sudah dipastikan lolos ke semifinal dengan koleksi 6 poin masing-masing, cukup untuk lolos minimal sebagai runner-up terbaik. Pertandingan ini akan menentukan lawan mereka di semifinal. Juara grup C akan melawan juara grup A yakni Timnas Indonesia U19, sementara runner-up terbaik akan menghadapi juara grup B Australia U19. Saat ini Malaysia U19 lebih berpeluang finish sebagai juara grup C karena unggul selisih gol dari Thailand U19. Hasil imbang cukup untuk Malaysia U19 menjadi juara grup. Namun ada kemungkinan Malaysia atau Thailand U19 memilih untuk kalah agar menghindari Timnas Indonesia U19 di semifinal. Timnas Indonesia U19 sebagai tuan rumah memiliki keuntungan besar. Dengan dukungan supporter yang banyak di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, serta performa yang luar biasa di fase grup dengan 3 kemenangan berturut-turut. Di sisi lain, meski Australia U19 juga merupakan lawan yang kuat setelah mengalahkan Vietnam U19 dengan skor 6-2. Thailand dan Malaysia U19 memiliki peluang mengalahkan Australia U19, terutama karena pertandingan akan digelar sore hari di bawah terik matahari, yang bisa menjadi tantangan bagi Australia. Jadi, apakah Thailand dan Malaysia U19 akan memilih untuk menghadapi Australia U19 ketimbang Timnas Indonesia U19 di semifinal? Ini akan menjadi hal yang menarik untuk disaksikan. Ujian sesungguhnya. Strategi rahasia dan reaksi mengejutkan Indra Syafri terhadap potensi lawan Thailand atau Malaysia U19. Apa yang membuatnya begitu yakin? Tim nasional Indonesia U19 berpotensi melawan Thailand atau Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Menanggapi kemungkinan tersebut, pelatih Timnas Indra Syafri mengaku tidak takut siapapun lawannya nanti. Menurut Indra Syafri, Timnas Indonesia U19 harus menghadapi babak semifinal Piala AFF U19 2024 dengan serius untuk memastikan mereka bisa tampil maksimal. Timnas Indonesia U19 sedang menunggu siapa yang akan menjadi juara grup C dalam babak semifinal. Juara grup C akan diperebutkan oleh Malaysia dan Thailand yang sama-sama memiliki 6 poin dan akan saling berhadapan dalam pertandingan terakhir pada Kamis besok. Siapapun yang nanti jadi juara grup C, apakah itu Thailand atau Malaysia, kita siap menghadapi, ucap Indra Syafri di Surabaya. Direktur Teknik PSSI ini mengatakan bahwa dia sudah memahami kekuatan Thailand, tetapi masih belum mengetahui detail potensi Malaysia. Dia akan menunggu hasil pertandingan dan kemudian mempelajari kekuatan serta kelemahan lawan. Kami akan melihat siapa lawan kami nanti. Kalau Thailand kita sering bertemu di SEA Games, jadi cukup familiar. Tapi Malaysia jarang kita hadapi. Jadi kita tunggu siapa yang akan jadi lawan kita, setelah itu kita pelajari cara menghadapinya, jelas Indra Syafri. Indra Syafri menambahkan bahwa masih ada waktu untuk mempersiapkan tim dengan baik, karena laga semifinal akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 26 Juli mendatang. Kita punya waktu 4 hari untuk persiapan semifinal, jelas Coach Indra. Kejutan transfer. Tom Haye segera bergabung dengan klub Turki. Apakah ini tanda akan menyusul Ronaldo Kuatah? Simak fakta dan spekulasi terbaru di sini. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye kini menjadi target transfer klub-klub dari Liga Turki. Jika transfer ini terjadi, Haye akan menyusul Ronaldo Kuatah yang sudah lebih dulu bermain di Turki. Tom Haye yang saat ini berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir adalah pemain berusia 29 tahun yang sedang dilirik oleh beberapa klub.
Selain OGC Nice, FC Como, dan AZ Alkmaar yang sebelumnya disebut-sebut sebagai calon klub barunya, kini muncul rumor bahwa Haye juga diminati oleh klub Turki Sivasspor. Jurnalis Turki melalui akun X pribadinya @ertuguldalps menyebut bahwa Haye akan cocok bermain untuk Sivasspor. Ia menyatakan nama kedua yang dicari untuk lini tengah adalah Tom Haye. Pemain Indonesia berusia 29 tahun ini dibesarkan di Belanda dan merupakan pemain reguler di Eredivisie. Dia adalah motor penggerak tim saat bersama Heerenveen, tempat ia menghabiskan 2,5 musim terakhir. Tambahnya, selain Sivasspor, Haye juga dikaitkan dengan klub Turki lainnya, yakni Beşiktaş. Jika transfer ini terjadi, Haye akan bergabung dengan Ronaldo Kuateh yang sebelumnya sudah bergabung dengan Bodrum FK di Turki. Sayangnya, Ronaldo Kuateh belum mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan resmi bersama Bodrum FK. Eksklusif, Sandy Walsh sukses menyelesaikan pramusim bersama KV Mechelen. Apa rahasia kesiapannya untuk menggebrak musim baru di Belgia? Temukan apa yang membuatnya begitu percaya diri. Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh sedang menjalani pramusim yang sibuk bersama klubnya, KV Mechelen. Walsh kembali bergabung dengan tim ini sejak 2 minggu lalu dan cepat beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya. Ia bahkan mendapatkan kesempatan bermain dalam beberapa laga uji coba terakhir KV Mechelen. Salah satu pertandingan penting dalam pramusim ini adalah melawan Olympiakos dari Yunani. Dalam laga tersebut, Sandy Walsh diturunkan sebagai starter dan bermain selama 90 menit penuh. Namun, KV Mechelen kalah dalam pertandingan ini dengan skor 2-0. Laga melawan Olympiakos merupakan uji coba terakhir KV Mechelen sebelum memulai kompetisi resmi. Pada Sabtu dini 27 Juli mendatang, KV Mechelen akan memulai laga perdana mereka di Jupiler Pro League musim ini. Mereka akan menghadapi klub Brugge, salah satu klub besar Belgia, di kandang lawan. KV Mechelen berharap dapat memulai musim dengan baik untuk memperbaiki pencapaian mereka di musim lalu. Mereka tampil cukup baik di Jupiler Pro League musim lalu dan hampir meraih tiket ke Europa Conference League. Namun di babak play-off, mereka kalah bersaing dengan Gent, klub yang lebih berpengalaman di kompetisi Eropa. Momen kritis di September. Martin Paes diambang perubahan besar bagaimana penampilannya untuk timnas Indonesia bisa mengubah nasibnya di MLS. Temukan rahasia di balik sorotan intens ini. Laman resmi Major League Soccer mengungkapkan bahwa Martin Paes masih menghadapi kendala aturan FIFA untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Martin Paes, kiper FC Dallas, kini menjadi sorotan di MLS setelah terpilih sebagai salah satu pemain dalam MLS All-Star 2024 berdasarkan vote dari para penggemar. Komunitas pendukung Indonesia di MLS sangat besar dan mendukung Paes yang sudah menjadi WNI sejak April 2024. Meskipun telah menjadi WNI, Paes belum bisa bermain untuk timnas Indonesia karena masalah administratif. Masalah ini terkait dengan status kepindahannya karena Paes pernah bermain untuk Belanda U21 setelah usia 22 tahun. Peralihan hak bermain untuk timnas Indonesia masih tergantung pada proses banding yang sedang dipertimbangkan oleh CAS, tulis MLS. Ini disebabkan karena Martin Paes pernah mewakili Belanda di level junior dan apakah ia terikat dengan negara tersebut bergantung pada interpretasi rumit dari peraturan FIFA. Martin Paes sendiri mengungkapkan keinginannya untuk segera bermain untuk timnas Indonesia. Ia berharap bisa memenuhi syarat pada September 2024 untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia dan berkontribusi pada upaya tim Merah Putih untuk lolos ke Piala Dunia. Dengan Piala Dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat dan babak kualifikasi yang mendatang, saya yakin bisa memainkan peran penting, kata Paes. Bayangkan jika saya bisa bermain di pertandingan Piala Dunia di Dallas bersama timnas Indonesia. Itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa, jelas Paes. Strategi mengejutkan.
Cina memilih Stadion Qingdao, apakah ini taktik cerdik untuk membuat timnas Indonesia lelah sebelum pertandingan? Temukan fakta di balik pilihan kontroversial ini. Tempat pertandingan antara Cina dan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya sudah diputuskan. Pertandingan ini akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium yang terletak di Shandong pada 15 Oktober 2024 untuk matchday keempat grup C. Qingdao Youth Football Stadium dipilih sebagai tempat pertandingan setelah mengalahkan 9 wilayah lainnya. Menurut Asosiasi Sepak Bola Cina atau CFA, 4 dari kota-kota tersebut tidak memenuhi syarat karena masalah materi pengajuan dan keamanan. Penunjukan stadion ini telah mendapatkan persetujuan dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Proses seleksi melibatkan permintaan terbuka, penyerahan materi oleh asosiasi anggota, dan evaluasi komprehensif. CFA menjelaskan bahwa mereka memilih Qingdao Youth Football Stadium berdasarkan kondisi iklim yang sesuai dan manfaat sosial yang dihasilkan. CFA juga mempertimbangkan bahwa suhu di Qingdao Youth Football Stadium tidak jauh berbeda dengan Adelaide Oval, tempat Cina akan bermain melawan Australia pada 10 Oktober 2024. Selain itu, CFA memilih stadion yang bisa menampung lebih banyak penonton untuk memaksimalkan kepuasan dan kebutuhan penggemar. Qingdao Youth Football Stadium adalah stadion baru yang mulai dibangun pada tahun 2020 dan dibuka pada tahun 2023 dengan biaya sekitar 7,5 triliun rupiah. Stadion ini memiliki kapasitas 50.000 penonton dan menjadi markas bagi klub Qingdao Hainyu FC yang berlaga di Chinese Super League. Timnas Indonesia akan menghadapi perjalanan panjang dan melelahkan untuk melawan Cina karena tidak ada penerbangan langsung dari Bahrain ke Qingdao. Pada 10 Oktober 2024, mereka akan bermain terlebih dahulu melawan timnas Bahrain di Bahrain National Stadium pada matchday ketiga grup C. Berdasarkan aplikasi pemesanan tiket pesawat, perjalanan dari Muharraq, Bahrain ke Qingdao, Cina memakan waktu paling cepat 30 jam. Bandara Qingdao Jiaodong terletak 623 km dari Beijing, yang bisa ditempuh selama 6,5 jam perjalanan darat atau 1 jam 25 menit perjalanan udara. Gacor di AFF. Shin Tae-yong mengejutkan semua dengan memanggil Jens Raven ke timnas Indonesia untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apa rahasia di balik keputusan berani ini? Peluang Jens Raven untuk dipanggil ke timnas Indonesia senior pada matchday pertama dan kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat besar. Hal ini karena penyerang berusia 18 tahun ini menunjukkan kemampuannya saat membela timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Dengan tinggi badan 188 cm, Jens Raven tampil sangat efektif di turnamen tahunan tersebut. Pada dua laga awal melawan Filipina U19 dan Kamboja U19, Jens Raven hanya menjadi pemain cadangan. Meski begitu, penyerang dari FC Dordrecht U21 ini berhasil mencetak 1 gol saat timnas Indonesia U19 menang 6-0 atas Filipina U19 di matchday pertama. Penampilan terbaik Jens Raven terjadi pada matchday ketiga grup A saat timnas Indonesia U19 melawan Timor Leste. Bermain sebagai starter, Jens Raven mencetak 2 gol dan memberikan 3 assist. Dia mencetak 2 gol pertama untuk timnas Indonesia U19 dan memberikan assist untuk gol Vigo Denis, Arkan Kaka, dan Kaviatur Rizky. Fakta ini menunjukkan bahwa Jens Raven tampil luar biasa jika diberikan kesempatan lebih. Setelah bersinar di level U19, tidak ada salahnya bagi Shin Tae-yong untuk memanggilnya ke timnas Indonesia senior. Apalagi saat ini timnas Indonesia belum memiliki penyerang hebat. Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk yang dipercaya mengisi lini depan dalam 3 laga terakhir gagal mencetak gol. Menarik untuk menunggu keputusan apa yang akan diambil oleh Shin Tae-yong. Selagi belum berhasil mendatangkan oleh Romani, tidak ada salahnya untuk mencoba Jens Raven saat timnas Indonesia tandang ke Arab Saudi pada 5 September dan menjamu Australia pada 10 September 2024.
Kejutan dari Erick Thohir. Permintaan khusus yang tak terduga untuk Timnas Indonesia U19 setelah lolos ke semifinal Piala AFF. Apa yang membuat instruksi ini begitu spektakuler? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pesan khusus kepada Timnas Indonesia U19 setelah mereka berhasil lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 berhasil menjadi juara grup A Piala AFF U19 2024 setelah memenangkan ketiga pertandingan mereka. Terbaru, mereka mengalahkan Timor Leste dengan skor 6-2 dalam laga terakhir grup A. Saat ini, Timnas Indonesia U19 masih menunggu siapa yang akan mereka hadapi di babak semifinal, yaitu antara Malaysia atau Thailand. Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 untuk terus melakukan evaluasi agar mereka dapat tampil lebih baik di semifinal. Menjadi juara grup dan melaju ke semifinal adalah hasil yang sangat baik, kata Erick Thohir melalui Instagram pribadinya. Tetaplah belajar dari kekurangan hari ini agar bisa memberikan hasil yang lebih baik di babak berikutnya, tegas Erick Thohir. Timnas Indonesia U19 akan kembali bermain pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat di Stadion GBT pada laga semifinal. Penentuan lawan mereka akan terjadi pada Kamis malam besok. Terungkap jelas. Pelatih Timor Leste bocorkan rahasia. Kenapa tim mereka gagal total menandingi Timnas Indonesia U19? Alasan mengejutkan yang tidak pernah terungkap sebelumnya. Timor Leste U19 harus menyerah dari Timnas Indonesia U19 dengan skor telak 2-6 pada Selasa kemarin. Pelatih Timor Leste, Eduardo Pereira, menjelaskan alasan kekalahan timnya. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dalam laga ketiga grup A Piala AFF U19 2024. Timor Leste sempat menyamakan kedudukan 1-1 melalui penalti yang dicetak oleh Sabatin Agius. Namun setelah itu permainan Timor Leste yang dipimpin oleh Alexandro Bahkito mulai menurun. Khafiatur Rizky dan Jens Raven dengan mudah membongkar pertahanan Timor Leste. Di babak pertama, pemain kami masih bisa bertahan dan mencetak gol. Kami berhasil mengikuti arahan untuk menyerang dari sisi kiri, kata Eduardo Pereira. Namun, di babak kedua, stamina pemain menurun. Ini disebabkan oleh persiapan yang kurang maksimal dan tekanan tinggi yang menguras energi pemain kami, tambah Eduardo. Eduardo menjelaskan bahwa meski Timor Leste mampu bersaing pada awalnya, Khafiatur Rizky membuat perbedaan dengan situasi bola mati. Umpan silang Indonesia juga terbukti menjadi masalah bagi Timor Leste. Meski kualitas umpan Indonesia tidak selalu prima, mereka masih bisa mencetak gol. Penurunan stamina akhirnya dimanfaatkan oleh Indonesia. Pemain kami juga lebih pendek sehingga sulit untuk melawan pemain lawan dalam duel udara, jelas Eduardo. Eduardo juga menyoroti bahwa Timor Leste perlu banyak perbaikan setelah turnamen ini, termasuk dalam hal infrastruktur. Saat ini Timor Leste hanya memiliki 2 stadion yang bisa digunakan untuk pertandingan dan latihan, dan salah satunya memerlukan renovasi. Setelah turnamen, kami akan melaporkan kondisi ini ke federasi untuk perbaikan. Meskipun infrastruktur kami belum memadai, kami bisa menjalin kerjasama dengan negara tetangga untuk berlatih di sana, tutup Eduardo. Bikin heboh, Jens Raven menolak dibandingkan dengan Van Nistelrooy. Ternyata ini 2 penyerang terkenal yang dia pilih sebagai panutan utama. Siapa mereka? Pemain Timnas Indonesia U19, Jens Raven menolak jika dirinya dibandingkan dengan legenda Manchester United, Ruud van Nistelrooy. Sebaliknya, Jens merasa lebih senang jika dirinya dibandingkan dengan pemain Barcelona, Robert Lewandowski, dan penyerang Bayern Munich, Harry Kane. Perbandingan ini muncul setelah Jens mencetak 2 gol dalam kemenangan timnya 6-2 atas Timnas Timor Leste. Pertandingan tersebut berlangsung di fase grup A Piala AFF U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jens mengaku tidak tahu banyak tentang karir dan kepopuleran Van Nistelrooy setelah ia pensiun dari sepak bola. Karena itu, ia merasa tidak cocok disamakan dengan pemain tersebut.
Saya melihat banyak orang Indonesia mengatakan bahwa saya seperti Van Nistelrooy. Tapi tentu saja Van Nistelrooy terkenal pada era yang berbeda dari saya, kata Jens di Surabaya. Pemain berusia 18 tahun ini mengungkapkan bahwa ia lebih sering memantau cara bermain dua penyerang yang ia kagumi, yaitu Lewandowski dan Harry Kane. Jadi Jens merasa lebih akrab dengan gaya permainan keduanya daripada dengan Nistelrooy. Saya lebih sering menonton striker seperti Lewandowski dan Harry Kane, jelas Raven. Jens juga menyatakan bahwa ia sangat senang jika dibandingkan dengan kedua penyerang tersebut. Hal ini membuatnya semakin bersemangat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi timnas Indonesia U19. Akan sangat menyenangkan jika para fans membandingkan saya dengan keduanya, tutup Jens.